Ada sebuah riset yang mengatakan kalau misalkan menjadi orang yang jenius, menjadi orang yang sangat cerdas, orang yang punya banyak pengetahuan, itu membuat orang tersebut menjadi menderita. Seperti biasa, gue itu kan kalau misalkan mendapat informasi itu, ya gue dengerin sampai beres, terus baru gue pikirin gitu. Terus kalau misalkan lu tanya ada solusinya nggak biar misalkan bisa jadi orang yang sangat cerdas, bisa jadi jenius tanpa menderita gitu. Jawabannya ada dan gue sudah menemukan solusinya dan gue juga sudah menguji solusi tersebut. Dan gue juga bisa menjelaskannya secara logika dan rasional mengapa solusi ini works. Sebenarnya kan kalau misalkan kayak gitu tuh kayak mungkin yang suka kita sering dengar gitu ya, bahwa ada beberapa orang itu yang pinter tapi keblinger gitu. Jadi bukannya harusnya itu orang itu ya semakin pintar, semakin pengetahuannya luas, itu tuh harusnya outputnya bagus loh. Harusnya itu orangnya bisa bikin hidup semakin simpel, semakin nyaman, semakin menyenangkan, bukan kebalikannya gitu kalau menurut gue ya. Karena kan makanya sampai ada kata gitu bahwa kalau lu tidak mau menahan lelahnya belajar, lu harus menahan pahitnya kebodohan gitu. Artinya harusnya kecerdasan tuh tidak mendatangkan kepahitan kehidupan gitu kan. Sebenarnya yang kalau gua coba rangkum ya, yang gua tangkap dan gua ingat ketika gua lihat konsep itu bahwa orang jenius itu menderita, sebenarnya karena ya sesimpel karena mereka banyak tahu, karena mereka itu intens dengan apa yang mereka suka gitu, ambisius, sehingga menimbulkan banyak penderitaan di mental dan pikiran gitu. Bisa jadi gitu, cuman karena gue itu selalu berpikir selalu ada solusi dan segala sesuatu itu kayak koin gitu. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung menempatkannya gitu. Kalau gue tuh selalu kayak gitu, segala sesuatu tuh tentang konteks penempatan gitu. Dan solusinya itu yang gue ambil adalah karena menurut gue ya, sebuah keputusan, sebuah sistem, sebuah pilihan itu akan bagus ketika dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri gitu. Baru bisa bikin sistem yang bagus untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu. Kalau untuk orang lain itu kan harus memahami orangnya dengan baik. Contoh ya, misalkan kayak gua gitu, kebiasaan gua itu adalah kan belajar. Dan menurut orang-orang sih yang gua suka pelajari itu ya sesuatu yang berat-berat gitu. Topiknya tuh yang berat-berat gitu kalau menurut orang-orang gitu ya yang gue pelajari. Nah, gue pun ada sisi menyadari itu gitu. Walaupun ya namanya juga orang suka gitu ya. Kalau suka tuh sebenarnya jadinya tuh nggak kerasa berat-beratnya, sama aja kayak gimana ya? Kayak lu misalkan lu suka main game gitu. Mungkin orang lain yang nggak suka main game tuh bakal mikir, aduh berat banget sih tantangan gamenya. Cuma ketika lu suka gitu sama hal itu, lu sangat into, lu tuh tidak akan merasa seberat itu gitu kan. Cuma ya udah oke gitu. Cuman sebenarnya gue itu kan memang dalam satu hari itu mempelajari bermacam-macam gitu. Dan sedangkan gue pengennya kan sekali lihat masuk. Jadi gue itu fokus untuk memilih yang gue harus pikirkan sama enggak gitu. Gue tuh harus memilih stres yang penting sama enggak. Gue juga harus memilih
distraksi mana yang mau gue izinkan untuk masuk ke dalam diri gue atau hidup gue gitu. Jadi selain itu, solusi yang gue pakai adalah karena misalkan gue itu into sama hal-hal yang berat gitu, ilmu-ilmu yang mungkin berat, topik yang berat, yang sebenarnya sangat membutuhkan konsentrasi dan fokus yang penuh gitu ya. Makanya gue itu pakai gaya hidup yang seperti anak kecil gitu. Jadi gue itu menemukan keseimbangan gitu. Bahkan kan sebenarnya kalau misalkan gaya hidup itu kan sehari-hari. Jadi menurut gua kelalaian orang-orang yang suka mempelajari hal berat atau isi otaknya berat-berat itu, ilmu yang berat-berat itu tuh mereka tuh gak bisa memisahkan gitu antara kehidupan nyata mereka dengan apa yang mereka pelajarin gitu. Ya tentu apa yang kita pelajari itu kan memang kita gunakan untuk hidup kita gitu, untuk menemukan solusi, untuk membuat strategi, untuk menciptakan sesuatu, menciptakan karya gitu kan. Betul. Tapi kan berarti kita tuh nggak harus 24 jam kayak gitu kalau buat gue. Jadi kayak mungkin gue bakal nyebutnya itu ketika gue sedang serius ya gitu. Jadi gue itu mungkin serius hanya ketika dibutuhkan aja gitu. Jadi kalau misalkan lu itu mengenal gue secara real life gitu ya, lu tuh ketemu gue tuh misalkan ya sehari-hari, lu tuh akan melihat gue tuh bukan orang yang membicarakan hal-hal yang gue pelajarin gitu. Bukan karena gue tidak menerima diri gue dan kesukaan gue ya, tapi menurut gue tuh apa perlunya gitu. Jadi gue tuh ngomong tuh bukan tipe orang yang ngomong tanpa ada tujuan dan manfaat gitu. Ya kalau misalkan sehari-hari lu ketemu gue ya lu tuh akan menemukan gue yang ngajak lu bercanda gitu, ngajak lu ngobrol yuk gitu, bercanda yuk main yuk gitu. Jadi kadang tuh maksudnya kebanyakan orang-orang itu seriusnya tuh di semua part di hidupnya gitu. Mereka tuh berpikir keras tentang semua hal, bahkan kayak mikirin yang menurut gue bisa jadi nggak perlu gitu. Kayak misalkan gini, apakah gue tuh harus memikirkan bagaimana dunia ini tuh terjadi gitu, atau gue tuh apakah harus memikirkan misalkan ada sebuah ketidaksesuaian gitu. Kan sebenarnya yang menyiksa seseorang itu ketika mencoba mengontrol semua hal di luar dirinya kan gitu kan sebenarnya. Nah gue tuh nggak tipe yang kayak gitu loh. Jadi kayak misalkan bahkan gue aja di keseharian itu gue tidak suka menasehati orang lain, gue nggak suka menceramai orang lain gitu. Jadi gue juga nggak bener-benerin orang lain di sekitar gue, nggak. Gue tuh malah ya memang fokus untuk kebanyakannya tuh gue fokus memperbaiki diri gue gitu. Gue merasanya gue lebih baik dan lebih bijaksana kalau gue membenarkan diri gue dulu gitu, memperbaiki diri gue. Kalau di YouTube ini tuh gue ngerasanya comfort ya untuk membicarakan apa yang gue pelajarin, karena kan memang konten gue itu memang konten science dan edukasi gitu. Jadi ya memang gue ada perlunya gitu, ada konteksnya gitu. Jadi ngomong tuh nggak asal lu dimanapun ngomong yang lu tahu gitu. Jadi bukan berarti ketika lu banyak tahu itu lu tuh jadi pengen ngasih tahu semua orang gitu, nggak usah. Kalau buat gue sih nggak usah gitu. Harus lihat konteksnya gitu, harus lihat kebutuhannya, harus tahu sikon, harus tahu kebutuhan orangnya, memahami orangnya, pemahaman orangnya, banyak banget lagi gitu. Jadi maksud gue itu jangan kaku gitu, harus adaptif.
harus fleksibel, harus bisa menempatkan diri. Jadi ketika memang memahami diri ini itu menyukai hal-hal yang berat-berat, ya udah nggak usah membebani diri dengan hal lain yang tidak perlu gitu. Karena kebanyakan tuh ya kayak gitu yang gue bilang, orangnya tuh all out gitu. Udah yang dipelajari berat, terus cara pandangnya berat, terus dia sehari-harinya juga kaku gitu. Ketemu orang juga mikir yang berat-berat. Nah kalau gue tuh enggak sih. Kalau gue bisa menempatkan yang gitu-gitu ya. Jadi gue tuh bisa memisah-misahkan gitu loh. Enggak, bukan berarti ketika lu ketemu gue itu misalkan tiba-tiba jadi gue tuh ngomong semua hal tentang filsafat, tentang psikologi, yang enggak. Gue malah ngajak lu tuh banyak ketawa gitu, banyak main, terus ngobrolin yang menyenangkan gitu. Solusi cerdas lainnya supaya lu jadi jenius dan sangat cerdas tapi tidak menderita itu adalah yang gua coba analisis ya. Jadi orang-orang yang pinter sampai keblinger gitu, atau yang cerdas malah jadi menderita, atau yang jenius menderita, itu karena mereka itu sebenarnya nggak kuat gitu. Nggak kuat tapi dipaksain masuk. Jadi antara yang mereka masukkan dengan kapasitas di dalamnya tuh nggak nyampe gitu. Jadi kayak ibarat gigi gitu ya. Gigi itu diciptakan supaya kalau misalkan ada makanan itu kan lu cerna, lu kunyah dulu gitu supaya lembut masuk ke dalam. Gigi ini sama seperti akal budi itu, akal dan pikiran, yang supaya ketika lu memasukkan itu ke dalam, lu itu cerna dulu. Lu cerna dulu, lu filter dulu, lu pakai penalaran dulu, lu olah dulu gitu informasinya. Nah, selain itu, artinya kalau misalkan lu itu paham ya diri lu itu kalau belajar tuh gila gitu, yang berat-berat dan banyak gitu secara kuantitas maupun kualitas gitu. Artinya ada dua pilihan alternatif. Yang pertama itu adalah ya lu pilihin, kalau misalkan lu tidak mau menaikkan kapasitas di dalam lu, itu lu kurangin gitu intensitas belajarnya, atau lu kurangin kuantitas yang lu pelajarin. Jadi kan muat gitu, muat untuk masuk ke kapasitas lu. Yang kedua itu adalah yang sebenarnya gue pakai juga, yaitu dengan meningkatkan kapasitas di dalam diri lu untuk menerima sesuatu gitu. Jadi gini, kebanyakan orang itu ya, mungkin bahkan orang yang jenius itu mungkin gak kepikiran ini gitu. Mereka tuh cuman mencoba memasukkan segala sesuatu tuh ke kapasitas otak. Misalkan kapasitas otaknya gue ibaratin, gue analogin sesuatu biar nyampe ya. Misalkan kapasitas otaknya itu cuma bisa menampung 5 apel gitu. Jadi apel ini tuh maksudnya ilmu pengetahuan ya. Misalkan orang tersebut punya kapasitas otak yang cuma bisa menampung 5 apel. Jadi gimana kalau misalkan orang tersebut ingin menampung 10 apel gitu? Artinya kalau nggak mau dikurangin apelnya, ditambahin kapasitasnya. Cara nambahin kapasitas gimana? Cara gue menambahkan kapasitas yang bisa gue terima adalah dengan gue itu bukan cuma meluaskan kapasitas otak dan pikiran gue aja, tapi gue juga meluaskan hati gitu.
membesarkan hati. Jadi gua itu punya dua kapasitas gitu, punya dua tempat untuk menampung, yaitu di pikiran gua dan di hati gua juga. Yang terus gua luaskan tempatnya, yang terus gua luaskan kapasitasnya, sehingga kalaupun gua mempelajari sesuatu yang sangat berat ataupun gua harus memasukkan sesuatu yang sangat berat ke dalam diri gua, itu bakalan masuk ke dalamnya tuh pelan gitu, smooth, lembut, karena kan memang kapasitasnya masih banyak gitu. Jadi cerdas itu bukan cuma open minded tapi open hearted. Jadi bukan cuma membuka pikiran lo tapi buka juga hati lo supaya kuat gitu. Lo tuh misalkan mau dapat informasi apapun, ilmu apapun, lo juga ngolahnya juga lebih enak. Lo juga nggak akan burn out, nggak akan mual gitu, nggak akan muntah, karena kapasitasnya banyak dalam diri lo. Dan di otak lo ada, di hati lo ada gitu kan. Dan sebenarnya kan kalau misalkan cuman luasnya pikiran tapi hati lo nggak ikut luas, itu tuh nantinya tidak bijaksana gitu. Terus lo juga banyak orang yang mungkin jadinya kan cerdas tapi psikopat gitu. Karena emosinya nggak ada kayak gitu, jadi sosiopat. Jadi begitu, banyak sekali bukan solusinya. Jadi sekarang sudah mulai lega, sudah mulai bisa santai, silakan bebas untuk mempelajari semua hal. Karena selalu ada solusi. Buat gue selalu ada solusi dan tidak ada misteri yang tidak bisa dipecahkan. Cuman mungkin ada yang mau gue pecahkan, ada yang enggak gitu. Gitu aja sih. Kalau masalah dipecahin atau nggak bisa kok gitu. Tuh. Jadi mulai sekarang lo kan udah tahu tuh konsepnya, solusinya, alternatifnya. Ketika jadi lo tuh nggak usah takut jadi cerdas dan jadi jenius gitu, membebaskan diri lo untuk menjadi sangat jenius dan sangat cerdas gitu. Jangan merasa bersalah, jangan takut menderita. Malah dia kalau misalnya dikasih dua pilihan yang buruk, contoh lu menderita jadi cerdas atau lu menderita jadi bodoh gitu ya, kalau gua sih lebih baik menderita jadi cerdas kalaupun harus memilih di dua pilihan yang buruk gitu. Tetap cerdas walaupun semua pilihannya tuh buruk gitu, kayak gitu. Karena lebih menderita menjadi orang bodoh ya gitu daripada menderita jadi orang cerdas, kalau menurut hitung-hitungan gue ya. Kalau orang cerdas itu bahkan bisa sadar kalau dia lagi bodoh gitu. Dan kalaupun segala sesuatu pilihan itu kan ada resikonya, cuman pilihlah yang sekiranya tuh resikonya sepadan gitu, yang sekiranya bisa membuat lu merasa hidup yang penuh bermakna, lu juga bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain gitu. Jadilah orang yang bisa memecahkan masalah, memberikan solusi masalah gitu, bukan pengen jadi orang yang malah ngasih masalah gitu. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan banyak pencerahan.